Iya. Kok gitu sih? Mbak Siti. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, tahu nggak tadi tuh kita khawatir nyariin Mbak. Jauh banget jalan ke sini. Kok tadi nggak bilang sih sama kita, Mbak? Ya Mbak, maaf ya. Sorry aku lupa. Jadi gini Mbak, saya tanya serius nih. Mbak mau kita bantuin nggak? Mau dong. Kalau Mbak memang serius mau kita bantuin, caranya nggak kayak begini dong. Mbak harus menghargai kita juga dong. Ya tapi kan aku lapar Bang. Paling enggak Mbak kan bisa bilang sama kita. Iya. Ya maaf ya. Ya udah kalau gitu. Kita lanjutin perjalanan ya. Kita balik mobil aja. Saya Mario. Halo Mbak, saya Fatia. Beneran nih dengan Mbak Yuli? Oh, ini Yulia. Mbak. Lo yang udah nikah sama Mas Gopher ya? Mbak. Tenang dulu Mbak. Iya, kita kan baru datang. Iya, janda gatal yang udah nikah sama suami saya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Bahasanya mulutnya kok- dong mbak, bisa biasa aja. Jangan bilang saya janda gatel. Ya iyalah orang lo nikah sama laki orang. Mbak Siti Mbak tenang dulu, dulu. dengar dulu penjelasan saya. Apa yang harus dijelasin ya? Mbak. Mbak. Salah kan? Yang udah nikah. Mbak, gak usah marah-marah. Saya di sini cari uang halal, bukan janda gatel. Iya, tetep aja lu udah nikah sama laki gue. Apa namanya kalau bukan Mbak janda Siti, gatel? Terus pasti ngelabrak saya kayak gini, apa kamera banyak kayak gini, mikir dong Iya, mbak. orang gue pengen tahu kok. Tetangga saya ngeliat, semuanya ngedenger. Bukan Mbak. Apa kata orang? Astagfirullahaladzim, Mbak Siti Apa kenapa kata sih? orang? Pikirin dong perasaan saya. Kita Mbak, sama-sama Mbak Siti. wanita loh. Mbak Siti tenang dulu, Mbak Siti kan belum tahu kejelasannya. Kok Gimana nuduh-nuduh saya dia mau- nikah? Tolong deh, kamera-kamerain gimana sih? Mbak. Mbak. Ini apa lagi yang mau dijelasin, Ya Mas? coba kita tanyanya baik-baik coba Mbak. Tolong dong mbak, saya nggak bisa ngomong dari tadi. Ya udah. Ini gimana sih Mbak? Maksudnya orang-orang tuh banyak yang bilang kalau Mbak tuh istrinya Mas Gopar. Oke, coba dijelasin baik-baik deh Mbak. Mbak Iya. sebenarnya ada hubungan apa sama Pak Mas Gopar? Gopar. Gini, emang saya udah menikah dengan Mas Gopar. Hah? Tuh kan bener Tuh. kan? Dengar mbak, dengar. Sabar. Apa lagi yang mau dijelasin? Mbak denger penjelasan saya dulu, bisa mbak? Saya emang udah nikah siri sama Mas Gopar. Dia bilang sama saya, dia udah izin sama Mbak. Mbak Siti. Sama Mbak Siti. Ya. Dia bilang udah izin, makanya saya setuju. Kalaupun dia nggak izin, saya pun nggak mau nikah sama dia. Dan salah satu alasannya karena Mbak Siti nggak bisa punya keturunan. Astagfirullah. Makanya saya mau nikah sama Mas Gopar. Saya juga udah bosan, Mbak. Jadi kunjungan warga. Mbak Siti, Mbak Siti. Mbak Siti. Saya pengen nanya sama Mbak sebenarnya itu kan Mbak tahu kalau Mbak Siti itu istri sahnya. Coba jelasin lagi ke saya belum dapat soalnya maksudnya gimana sih? Iya gini loh Mas, saya emang udah nikah siri sama Mas Gopar. Tapi itu saya punya alasan yang kuat. Karena dia bilang sudah persetujuan sama istrinya. Dan yang kedua, istrinya nggak bisa ngasih dia anak. Istrinya tuh mandul. Saya kasihan dong. Siapa sih laki-laki yang nggak pengen punya anak? Gitu loh Mas. Oh ya udah kalau gitu saya pamit ya ke Mbak Siti dulu. Maaf ya Mbak ini bikin kacau kayak begini. Iya. Saya pamit dulu Mbak. Maaf ya Mbak ya. Tolong jelasin ke Mbak Siti ya. Iya, saya Jangan coba ya, salah Mbak. paham sama saya. Iya saya coba. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya belum bisa memberikan suami saya anak. Saya pengen banget memberikan Mas Gopar anak, Mbak. Ya, Saya nggak rela sebenarnya suami saya nikah lagi. Mbak harusnya ikhtiar minta sama Tuhan, bukan nanya sama orang-orang pintar.
Mbak, Mas, mendingan antar saya ke rumah Pak Roman yuk. Pak siapa? Pak Roman. Siapa lagi Pak Roman itu? Pak Roman itu kuncen yang udah jadi pelantara suami saya buat pesugihan. Pesugihan. Iya, udah lewat Pak Roman lah suami saya melakukan pesugihan. Pasti suami saya ada di situ, Mas. Udah tanggung, Mbak, yuk sekalian. Ya udah nggak apa-apa, kita antar Mbak ke rumahnya Pak Roman. Jadi kita ke mobil lagi nih. Ini rumahnya. Iya, ini rumahnya. Coba pelan-pelan aja dulu ya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, permisi kenalin dulu. Saya Mario, ini teman saya Fatia. Saya Fatia, Pak. Nah ini Bu Siti, kenalin. Kalau Roman kan? Roman yang ngajakin laki gua pesugihan. Mbak datang langsung marah-marah. Memangnya Mbak siapa? Gue bininya Gopar. Istrinya Gopar. Dengar Mbak, saya sama sekali tidak pernah mengajak apalagi. Alah, nggak usah bohong deh. Buktinya lo yang nyuruh laki gua kawinin janda-janda di luar sana. Kalau Mbak beranggapan begitu sama saya itu terserah Mbak. Yang pastinya saya sama sekali tidak pernah mengajak apalagi jadi perantara Roman. Ah, lo kan kuncennya. Yo, pastilah. Mbak Siti tenang dulu pelan-pelan, biar dijelasin Memang, Mbak. dulu. Ya emang jelas-jelas kok. Memang Mbak, dulu saya kuncang. Tapi sekarang saya tidak lagi. Saya sudah tobat. Mana laki gua sekarang? Mana lagi Mbak? Di mana laki gua sekarang? Mbak Siti, Mbak mau kemana? Itulah saya Laki Mbak tidak ada di sini. nggak usah bohong dah lah. Iya. Mbak Siti Gopar! jangan. Mbak Siti, astagfirullah. Gopar! Nah kan? Nah? Ini buktinya ada. Mbak. Ini buktinya ada, Mas. Mbak. Ada apa sih, Bu? Hah? Ada apa ini? Ya Mas kemana aja? Nggak pulang-pulang. Bu, dengar sekali lagi ya. Gue di sini numpang Pak Roman karena gue bisnis. Alah, bohong kamu. Udah deh, lu taunya di rumah. Hah? Gue begini karena lo, tau gak lo? Karena gua. Gua kenapa, Mas? Bu, lu berpikir, kenapa gue harus begini? Hah? Semua ini karena lo gak punya turunan dari gua, tau gak lo? Hah? Astagfirullahaladzim. Pak Gopar nggak boleh kayak begitu dong. Mas, begini loh Mas, saya kronologi Mas. Mas jangan terlalu percaya sama ini Mas. Saya tahu Mas, saya suaminya Mas. Pak Gopar tuh di sini tuh sebagai suami Mbak Siti, nggak boleh kayak begitu dong. Walaupun Mbak Siti nggak bisa ngasih keturunan, Mas nggak boleh kayak begitu. Pergi ninggalin rumah berhari-hari nggak ngasih kabar. Tiba-tiba udah nikah siri sama orang lain nggak ngasih tahu juga sama istri. Nih Mas, Mbak ya, Mas jangan dulu satu pihak Mas. Mas harus tahu, saya juga, kenapa saya harus begini Mas? Oke, kita dengerin dari pihak Mas. Coba jelasin baik-baik sini biar Mbak Siti juga tahu. Coba. Nah, awal saya seperti ini, karena kelakuan dia nggak pernah berubah Mas. Dia istri saya, tapi kelakuannya masih kayak bocah Mas. Kelakuan gimana maksudnya? Kelakuannya tuh apa-apa harus saya. Dia seorang istri Mas. Saya tuh apa-apa masak sendiri Mas, makan sendiri. Dia tuh bisa terima jadi Mas. Dan saya nih, saya jelasin Mas, saya nikah sama Yulia karena saya izin sama dia dan dia ngizinin juga.
Beneran Mbak Siti udah ngizinin? Iya, Mas. Kok Mbak Siti nggak cerita sama kita? Saya nggak rela sebenarnya suami saya nikah lagi. Kalau nggak rela kenapa ngasih izin, Mbak? Ya berarti nggak salah juga dong suami Mbak. Sekarang gini aja deh, Bu. Kita bicarakan di rumah. Ini rumah teman saya, Mas ya. Maaf, ini rumah teman saya. Saya juga nggak enak sama lingkungan warga yang sekitar sini, Mas. Bu, sekarang kamu pulang, kita selesaikan di rumah nanti. Kamu bikin malu aja loh. Di rumah, insya Allah ngobrol baik-baik sama suami Mbak. Kita doain yang terbaik buat Mbak ya. Nah, Mas Bas, diantar ke mobil dulu ya, Mbak Siti. Oke, siap. Ya, anterin. Kasihan banget sih Mbak Siti. Ya, kalau menurut gue sih suaminya juga harusnya nggak kayak gitu perlakuannya. Suaminya nggak bisa dibilang salah, karena dia udah minta izin sama Mbak Siti. Dan dikasih sama Mbak Siti. Iya, tadi sih Mbak Siti sebenarnya udah cerita sama gue sebenarnya. Dia cuma nggak pede karena nggak punya keturunan aja, akhirnya minta ngizinin suaminya kan. Iya benar, cuma perlakuan suaminya sama Mbak Siti juga nggak harusnya seperti itu. Iya. Harusnya malah bisa membimbing yang baik kan. Bukan yang malah nyuruh-nyuruh, ngomong kasar kayak begitu. Menurut gue sih salah satu permasalahannya adalah Mbak Siti tuh terlalu percaya sama orang pinter yang tadi dia bilang. Gimana ya, Bu? Kasian juga sih Mbak Siti, cuman ya. Ya udah yuk, kita balik kantor, kasihan Mbak Sitinya sendirian. Cuman sama Mas Bas. Jadi, yuk semua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang sudah mengatur alam ini begitu teratur. Oleh karena itu, Allah adalah Al-Mudabbir yang mengatur semua alam ini sehingga kemudian berjalan. Bahkan bintang-bintang dan satelit dan sebagainya berjalan pada orbitnya. Ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita sanjungkan hanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pula yang mengatur rezeki manusia, jodoh manusia. Sakiyun am sa'id, seorang itu akan menjadi seorang yang berbahagia atau menjadi seorang yang menderita. Allah juga yang sudah menetapkan itu. Nah, dalam hal ini terutama di dalam perjodohan dan pernikahan, saya ingin mengkoreksi ada satu kalimat yang sering orang ucapkan, sebelum janur kuning berdiri, maka seorang bisa saja mengambil pasangan hidup yang sebenarnya itu adalah sudah menjadi pasangan hidup orang lain. Di sini padahal ada pesan dari Nabi SAW, ada larangan tidak boleh seseorang melamar. Melamar siapa? Melamar orang yang sudah dilamar oleh saudaranya sendiri. Nah, ini adalah merupakan larangan dan ini adalah merupakan sesuatu yang haram di dalam agama Allah. Apabila seseorang sudah meminang orang, maka tertutup sudah untuk orang lain sampai kemudian orang yang meminang itu membenarkan dengan pernikahan, atau mungkin kalau memang terjadi ketidakcocokan kemudian mereka berpisah, dan setelah lepas baru ada kemungkinan orang lain bisa masuk meminang dan kemudian bisa menjalin hubungan yang lebih intens dan kemudian bahkan bisa menjadi atau berlangsung kepada pernikahan. Itu saja saudaraku, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.